Iya. Oke. Ya terlalu eho ya. Kasih hadiah. Udah cukup nggak kencengnya? Cukup. Kalau biasa aja coba ngomong biasa aja nggak usah pakai. Nggak usah pakai mic. Nggak usah pakai mic. Karena kecil pakai mic aja pakai mic. Kecil kok. Ya udah ada pakai mic. Aja kok. Oke. Kurang jelas ya. Aman teh. Yuk. Udah yuk sebelum maghrib. Pakai mic aja nggak apa-apa. Yuk sebelum maghrib. Ayo. Bismillah. Oke. Yuk kamera roll. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman wartawan yang terhormat, yang baik hati dan tidak sombong, terima kasih atas kehadirannya, waktunya sudah berkumpul di sore hari ini. Saya sebagai kakak ya dari Intan yang mungkin pada sore hari ini salah satu perwakilan kakak yang juga perempuan, di mana saya sangat prihatin dengan terjadinya kasus Intan ini. Dan seperti teman-teman semua ketahui, dan saya di sini juga mau memperkenalkan tidak hanya Intan yang hadir, tapi juga ada omnya yang mewakili keluarga besar Intan. Baik, mungkin sedikit sebelum kita nanti akan bicara, saya akan menyampaikan sesuatu yang terkait dengan kondisi baik fisik dan mental Intan pada saat ini. Tentunya hal ini sangat mengguncang baik fisik maupun mental. Intan mengalami trauma yang cukup berat, dan tentunya juga kita besar harapan teman-teman butuh dukungan dari rekan-rekan wartawan ataupun teman-teman di rumah, seluruh masyarakat. Mudah-mudahan tidak terjadi opini-opini yang membuat juga Intan cukup kepikiran, karena dia memiliki fokus yang cukup berat, baik kasusnya di kepolisian ataupun juga dia harus menata hati dan fisiknya juga. Dia harus juga membagi-bagi fokusnya juga terhadap anak-anaknya juga. Terus dalam keadaan sekarang juga kami semua, baik saya, Intan dan sahabat-sahabat juga dari tim lawyer sedang juga mengupayakan bagaimana Intan ini mendapatkan perlindungan dari lembaga-lembaga terkait, baik itu dari KPAI, karena anak-anak juga butuh perhatian harus seperti apa ke depannya, dan juga Intan mengalami ujian KDRT ini cukup lama, bertahun-tahun dari 2020, tentunya mendapatkan traumatik yang luar biasa. Sampai saat ini memar masih ada ya sayang ya. Pastinya juga butuh perhatian dari Komisi Nasional Perlindungan Perempuan yang mengalami pelecehan lah ya, dan juga butuh perhatian dari tim baik kedokteran atau psikolog, dan sebentar, maaf. Dan tentunya harapannya sekali lagi saya tegaskan buat teman-teman semuanya, saya berharap tidak ada pemberitaan yang mungkin jadi melebar kemana-mana, dan memohon doanya juga dari rekan-rekan sekalian. Dan mungkin saat ini Intan mau menyampaikan beberapa poin yang terkait dengan permasalahan kita. Silakan sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman udah datang ke sini jauh-jauh. Ada beberapa hal yang mau klarifikasi, juga ingin mengucapkan terima kasih banyak dulu. Yang pertama untuk Pak Desko, terus Bapak Habibur Rahman yang udah membantu kasus ini, pihak Polres Bogor terutama cepat dalam menangani kasus ini. Kemudian untuk seluruh masyarakat Indonesia yang dari hari kejadian sampai saat ini masih terus mensupport Intan dan mengawal kasus ini. Ada beberapa berita simpang siur di luar sana yang kita ingin meluruskan terkait pencabutan gugatan. Itu tidak ada sama sekali. Saya sebagai korban
selama 5 tahun ini sudah cukup banyak cerita dan hidup seperti neraka ibaratnya, jadi udah nggak akan mundur untuk dalam proses hukum ini akan terus dilanjutkan dan meminta keadilan-keadilannya agar kasus ini menjadi pelajaran juga untuk perempuan-perempuan di luar sana yang mengalami hal seperti ini, yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga harus speak up dan nggak boleh terlalu banyak menutup diri seperti saya yang lalu. Itu aja paling. Untuk keluarga juga pasti kita tertekan banget. Kemarin juga shock karena memang saya bukan tipe orang yang mudah bercerita, jadi keluarga nggak banyak tahu sama sini, karena apalagi nggak ada seorang pun yang benar-benar tahu juga tentang masalah tersebut. Kali deh kita itu aja. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman semua udah datang ke sini, terus support dan berharap terus mengawal kasus ini sampai dapat keadilan seadil-adilnya. Mungkin selanjutnya pihak keluarga besar bisa bekerja sama Om untuk menyampaikan sesuatu. Hukum tetap berjalan yang seadil-adilnya. Gagal dari yang supaya kita kawal bersama dan data tidak bisa dilaksanakan. Kita lihat aja. Baik teman-teman, mungkin itu pernyataan poin penting yang mau kita sampaikan sudah disampaikan barusan. Karena mungkin berhubung waktu, kita meminta boleh ada sesi tanya jawab hanya 2 pertanyaan. Dan kita memohon pertanyaannya tidak keluar dari dari hal-hal yang ada kaitannya dengan permasalahan kita. Tadi kan ada info kalau misalnya kita bilangnya di rumah sakit, mungkin bisa dijelaskan kondisinya seperti apa? Sebenarnya tadi sempat dari rumah sakit gimana sih? Waktu hari pertama kejadian ini memang sudah ke rumah sakit untuk melakukan visum dan ada perawatan juga. Kalau besok kita ke rumah sakit lagi karena masih banyak banget bekas luka dan mengar-mengar badan itu masih banyak. Pokoknya mohon doanya terus ya teman-teman, semoga ada sehat juga. Sebenarnya kondisi kita sekarang mungkin kelihatan baik-baik aja karena emang udah biasa kayak gini. Jadi mohon bantuannya terus karena jujur aja di dalam hati paling dalam ini masih banyak banget trauma dan ingatan-ingatan tentang tentang kejadian-kejadian bukan hanya kejadian kemarin tapi banyak kejadian-kejadian yang lain. Kenapa sih baru musika sekarang kemarin juga baru upload akhir-akhir itu kan udah terjadi 5 tahun kemarin dari 2020. Kenapa baru sekarang? Iya, karena sih sebenarnya ada upaya untuk lapor karena memang gagal. Pernah juga udah 2 kali ke pengadilan agama, cuman ya gagal juga. Ya memang mungkin saya harus pikir pelaku KDRT ini kan dulu saya nggak sadar nih apakah dia bisa berubah atau enggak. Saya pikir mungkin bisa, dia berharap banget sebenarnya dia tuh berubah. Cuman terakhir itu karena udah merasa kalau kelakuan dia itu udah bukan cuma mengancam nyawa saya tapi juga nyawa anak-anak ya yang teman-teman dia. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk melapor demi anak-anak saya juga. Beberapa tahun yang lalu itu saya nggak melapor demi anak-anak, tapi saat ini saya juga melapor demi anak-anak. Apakah ada rencana untuk mengajukan cerai? Ya, kita lihat dulu prosesnya. Yang penting dulu kita fokus ke masalah ini karena mau bagaimanapun pasti di luar sana banyak banget korban seperti kita nih yang masih diam. Ayo kita sama-sama bersuara, ayo kita tindas segala kekerasan dalam rumah tangga, nggak ada lagi di dunia ini. Karena trauma itu
sembuhnya lama. Jadi jangan sampai ada orang-orang yang masih kayak Intan yang dulu. Ayo sama-sama kita berjuang untuk keadilan perempuan di Indonesia. Dan mungkin sedikit update kondisi dari anak-anak seperti apa sih sekarang? Kondisi anak-anak sendiri. Ini 2 pertanyaan, jadi nggak boleh nggak apa-apa. Biar jelas. Biar genep ya. Jadi 6 pertanyaan dia. Kalau anak-anak sih Ini dalam pendampingan siapa? ya saat ini pastinya dalam pendampingan keluarga, juga dalam KPAI, banyak support dari teman-teman, banyak banget. Cuman emang kalau kondisi psikis anak-anak memang kita sedang mengupayakan psikolog anak juga, karena kan banyak melihat orang tuanya mungkin jadi kekerasan di teman-teman. Pasti adalah walaupun nggak terlihat secara fisik, pasti mentalnya ada yang perlu dikonsulkan. Kalau baik juga sekarang ya sama kita besok akan ke rumah sakit lagi untuk konsultasi. Mungkin tambah teman-teman yang perlu digarisbawahi. Intan ini dalam keadaan recovery setelah melahirkan. Jadi melahirkan tanggal 24, sekarang 18. Belum genap 30 hari. Jadi teman-teman mungkin yang perempuan khususnya bisa dibayangkan gimana sebetulnya tidak ada permasalahan seperti ini pun dia harus punya waktu untuk recovery. Perempuan melahirkan itu di agama aja pahalanya bisa kalau dalam keadaan untuk meninggal itu bisa syahid ya. Artinya memang perjuangannya luar biasa. Jadi PR-nya Intan ini ibaratnya makin banyak recovery dan lain-lainnya. Sudah? Cukup. Lagi? Terakhir ya. Mungkin reaksi dari ibu bapak gimana kan? Kemarin kan sempat datang dan bertemu juga. Mungkin seperti apa? Sudah. Kalau mama udah almarhum, kalau almarhum sedih banget, makanya hari ini itu nggak bisa datang karena emang masih belum siap untuk ngomong. Karena mau bagaimanapun kayaknya kalau yang Intan lihat, ayah tuh lebih sedih daripada Intan sih hari ini. Jadi makanya teman-teman bukan cuma buat Intan, buat keluarga kita juga ya Om, biar kita ini bisa melewati badai ini dan kita masalah ini juga selesai. Baik itu aja, mohon support terus ya teman-teman. Tapi sudah ada permintaan maaf dari keluarga almarhum Dan mencoba untuk Sudah cukup kayaknya ya. Terakhir itu Kak. Sudah. Tidak ada lagi pertanyaan ya, karena tadi 2 jadi bercabang gitu ya. Teman-teman terima kasih atas kehadirannya. Pada prinsipnya dari saya sebagai perempuan mensupport penuh dan salut terhadap Intan yang akhirnya mau speak up walaupun dalam waktu yang cukup lama. Dan saya percaya di luar sana begitu banyak para istri, ibu yang mengalami hal yang sama, dan mudah-mudahan ini menjadi hikmah kita bersama bahwa kasus KDRT ini sebetulnya tidak boleh terjadi karena itu memang tidak sesuai dengan hukum pemerintah dan hukum agama ya. Tidak ada agama manapun yang memperbolehkan KDRT. Dan harapannya dari Intan untuk teman-teman semuanya, mohon doanya untuk Intan, mudah-mudahan prosesnya bisa lancar dan Intan bisa cepat recovery baik fisik maupun mental dalam keadaan aman, baik-baik saja, tidak terjadi hal sedemikian lagi. Mudah-mudahan tidak ada opini-opini yang menggiring. Intan juga jadi kepikiran ya sayangnya, jangan sampai kepikiran dengan opini-opini atau pemberitaan teman-teman. Jadi mohon menyampaikan berita yang utuh, yang sesuai seperti apa yang kita sampaikan. Terima kasih teman-teman. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Mudah-mudahan sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.